Selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Itu tadi pidato Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak menjabat pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah menempatkan infrastruktur sebagai landasan penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan visi Nawacita, Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang merata, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Proyek besar seperti pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara telah menjadi bukti nyata. Salah satu contohnya adalah proyek tol Trans Jawa yang mempercepat mobilitas barang dan orang antar provinsi. Selain itu, pembangunan transportasi publik seperti MRT di Jakarta juga membantu mengatasi masalah kemacetan. Lalu seperti apa pembangunan infrastruktur di Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto? Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu aspek vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, tantangan besar dan sejumlah pekerjaan rumah masih membayangi upaya tersebut. Pemerintahan Prabowo Gibran akan menganggarkan 400,3 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur tahun 2025. Anggaran infrastruktur tersebut porsinya mencapai 11% dari total rencana pos belanja negara sebesar 3.613,1 triliun pada 2025. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 yang mencapai 422,7 triliun rupiah, angkanya susut 5,29%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran sebesar itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan. Salah satunya menyangkut program ketahanan pangan seperti pembangunan irigasi dan bendungan. Selain infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan, ada beberapa prioritas lainnya yang akan dibangun oleh pemerintah, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Prioritas terakhir adalah untuk penyediaan rumah murah hingga kelanjutan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pemerintah sependapat bahwa pembangunan infrastruktur perlu diperkuat untuk terus mendukung daya saing dan produktivitas perekonomian Indonesia agar makin inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Pembangunan infrastruktur periode 2015-2023 dengan terbangunnya jalan tol 2.050 km, jalan nasional 5.833 km, dan pembangunan bendungan 42 unit telah mendorong dan menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Di dalam RAPBN 2025, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar 400,3 triliun. Hal itu ditunjukkan untuk terus mendukung pembangunan jaringan irigasi dan bendungan untuk mendukung ketahanan pangan. 2. Pembangunan sekolah unggulan yang terintegrasi
dan renovasi kelas maupun bangunan sekolah. Ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas. Keempat, pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan, bandara, dan konektivitas kereta api untuk menunjang program hilirisasi. Yang kelima, pembangunan jalan di daerah yang mendorong dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap pelosok. Keenam, pelabuhan penunjang distribusi pangan akan diperkuat. Dan ketujuh, pemerataan infrastruktur digital dan teknologi serta penyediaan renovasi rumah yang bersanitasi baik dan keberlanjutan pembangunan IKN. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal BPP Gapensi Laude M. Safiul Akbar menuturkan Prabowo Gibran akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Jokowi. Terkait anggaran yang turun, Laude menilai wajar karena pemerintahan Prabowo nantinya lebih banyak berfokus pada pembangunan SDM. Penurunan dari sisi infrastruktur untuk fasilitas ekonomi, tetapi ada peningkatan untuk pembangunan sumber daya manusia. Kalau makan gratis ini kan dalam rangka meningkatkan gizi kita untuk kita keluar dari masa stunting ini kan. Jadi pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting. Nah, makanya Pak Prabowo dalam pemerintahannya ke depan, dan itu tergambarkan dalam postur APBN 2025, fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, tapi tidak menafikan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah dijalankan di masa pemerintahan Pak Jokowi. Pemerintahan Prabowo Gibran juga menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan infrastruktur nantinya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran. Dengan banyaknya prioritas di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, alokasi dana untuk infrastruktur seringkali terbatas. Pemerintah perlu mencari solusi inovatif dalam hal pembiayaan, seperti mendorong investasi dari sektor swasta melalui skema public-private partnership. Dan salah satu PR terbesar pemerintahan Prabowo Subianto pada pemerintahannya adalah mega proyek IKN. Pembangunan ibu kota negara di Nusantara Kalimantan Timur telah menjadi salah satu proyek ambisius dalam agenda pemerintahan Joko Widodo. Sejak awal, IKN bertujuan untuk mendistribusikan pusat pemerintahan yang lebih merata, mengurangi beban Jakarta, dan menciptakan kota yang berkelanjutan. Namun, nasib IKN di pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai tantangan dan pertimbangan yang perlu dievaluasi. Belum lama ini Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN masih dalam tahap penyelesaian. Ia berharap istana akan rampung pada November 2024 nanti. Jokowi juga memastikan bahwa peresmian Istana Garuda akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah ia resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dalam kesempatan ini, Jokowi hanya meresmikan Istana Negara di IKN yang ditandai dengan penyerahan sertifikat hak pakai dari Menteri ATR BPN kepada Mensesnek Pratikno. Istana Garuda sendiri berlokasi di belakang Istana Negara, pada dataran yang lebih tinggi dan akan menjadi kantor resmi Presiden untuk aktivitas kerja serta rapat. Fungsi Istana Garuda diproyeksikan mirip dengan Istana Merdeka yang ada di Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Ketua Tim Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menuturkan pekerjaan batch 1 sudah mencapai 93,35%.
Bahkan ada yang sudah selesai termasuk bendungan dan sumber air baku serta istana negara. Danis mengatakan sisa pekerjaan batch 1 diharapkan bisa selesai akhir tahun 2024. Danis menambahkan rencana pembangunan IKN bisa saja berubah baik dipercepat atau diperlambat pada pemerintahan berikutnya. Sebagai informasi, pembangunan IKN direncanakan dalam beberapa tahap, mulai dari 2022 hingga 2045 dengan target mencapai 1,9 juta jiwa. Seluruh tahapan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 mengenai rencana induk IKN. Pada pemerintahan Prabowo nanti, IKN akan masuk pada tahap 2, di mana di tahap ini pemerintah menargetkan bisa membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, di mana ditargetkan di IKN bisa dibangun seluruh fasilitas transportasi umum, baik primer maupun sekunder sudah dapat digunakan. Lalu perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI Polri dan perkantoran pemerintahan pusat. Tak hanya itu, pada tahap ini pula ditargetkan proses pemindahan ASN dapat diselesaikan. Kemudian di IKN sudah bisa menjadi tempat pengembangan riset dan talenta serta universitas unggulan. Bahkan pada tahap ini pula dipastikan pembangunan dan infrastruktur dasar tetap berlanjut. Itu tadi beberapa PR besar yang menunggu Prabowo Gibran khususnya di sektor infrastruktur. Tantangan infrastruktur di era Prabowo Subianto sangat kompleks. Tetapi dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, harapan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang lebih baik tetap ada. Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing Indonesia di kancah global.